masuk ke materi berikutnya, yaitu pengasuhan positif ya. Jadi materi ini juga materi yang bagian dari BIMTEK BDR untuk dari Direktorat, materi ke-10. Nah, apa sih itu pengasuhan? Nah, saya minta langsung tanya berarti ini, karena sudah ada pertanyaan. Apa itu sebenarnya pengasuhan itu artinya apa? Saya minta bantuan teman-teman dari fasilitator kota ya Kecamatan Demak. Bisa diartikan seperti ini, pengasuhan itu bagaimana kita mendidik, membimbing dalam mendidik, membimbing anak. Halo, suara hilang. Halo. Ya, terus ada lanjut. Lanjut Bu Iswatini. Ya. Bisa diartikan mendidik, membimbing anak mungkin dalam lingkup keluarga atau di sekolah seperti itu. Sip, terima kasih, jawabannya keren. Mari kita lihat makna tambahan atas kalimat Bu Iswatini. Ya, kalau menurut Wong tahun 2001 ya, di samping tadi adalah pengasuhan pendidik, pendampingan tadi ya. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Nah, di sini disebutkan oleh Bu Is tadi masuk ya, ada tentang pendampingan, ada tentang pendidikan, ya, yang semuanya bertujuan untuk perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu pengasuhan positif. Jika kita berbicara pengasuhan positif, maka tetap menggunakan makna yang sama, yakni proses interaksi antara orang tua dan anak dengan tujuan tadi ya, pendidikan, pendampingan, dan lain-lain ya, untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, ditambah dengan cara-cara yang positif. Nah, cara positif itu cara yang seperti apa? Cara yang disertai dengan kasih sayang. Jadi pengasuhannya, pendampingannya tadi, pendidikannya itu disertai dengan, diikuti dengan kasih sayang. Kemudian apa? Hal positif yang ditambahkan dalam pengasuhan positif, saling menghargai antara orang tua dan anak, saling menghargai pendapat, saling menghargai posisi, saling menghargai statement, saling menghargai apa yang menjadi ide dari masing-masing anak ataupun dari ide dari orang tua. Jadi itu. Putus-putus? Apa teman-teman mendengar suara saya? Jelas. Jelas ya. Kemudian apalagi pengasuhan positif itu pengasuhan yang disertai dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi sewaktu melakukan pengasuhan juga memperhatikan aspek perlindungan hak serta pemenuhan hak anaknya. Yuk, hak anak ada berapa? Yang besar-besarnya, yang 4 apa aja? Hak hidup, tumbuh kembang, Perlindungan dan partisipasi. betul, itu baru yang besar-besarnya saja ya, belum lagi hak yang 10 itu ya. Hak rekreasi, hak mendapatkan identitas, hak akses kesehatan, hak perlindungan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga diperhatikan kalau dalam pengasuhan positif. Nah, apalagi poin yang ditambahkan kalau pengasuhan positif? Adanya hubungan yang hangat dan ramah. Jadi bukan hanya tentang mendidik, mengajarkan, mendampingi saja, tapi ada senyum dan kehangatan di sana. Ya, hubungan yang hangat, keramahan, interaksi yang chemistry yang kuat tadi, satu frekuensi tadi ya, kayak kita komunikasi dengan orang lain kan ada frekuensi yang sama sehingga nyaman. Itu juga harus dimunculkan ketika kita berkomitmen untuk menjalankan pengasuhan positif. Apalagi di samping pendampingan tadi, tentu yang paling penting juga sudah tercantum di dalam makna pengasuhan sendiri, itu adanya stimulasi tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua tidak hanya mendampingi anak, anak misalnya tidak hanya mendampingi anak mencuci pakaian, tetapi ada makna di balik itu bahwa mereka tahu di sana sedang ada
aspek stimulasi yang sedang dijalankan, stimulasi tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi maknanya adalah untuk stimulasi, bukan makna sebagai memberikan tugas gitu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kira-kira kenapa kita sebagai guru perlu mempelajari materi tentang pengasuhan positif? Apa hubungannya sama kita ini? Karena pengasuhan ini kan oleh orang tua, oleh guru, oleh siapa saja, tapi disertai dengan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan hak anak, hubungan hangat, stimulasi. Kenapa guru harus juga tahu tentang pengasuhan positif ini? Ada yang bantu jawab? Bisa bantu jawab saya? Teman-teman bebas dari mana saja boleh. Mengapa guru perlu mempelajari materi pengasuhan positif ini? Kira-kira kenapa? Ini tidak wajib 5 ya, ini tanda tanyanya aja 5. Bisa saja cuma 1 atau 2. Silakan. Oke, tambahan ya Cimil. Iya, silakan Bu Aprilia Chandra. Jadi kalau kenapa kok guru itu juga harus perlu mempelajari materi ini tuh sebenarnya karena guru sendiri juga melakukan pendampingan, juga melakukan membimbing anak juga dan juga melakukan pendampingan. Jadi harus otomatis kan harus melakukan pengasuhan secara positif juga. Sip. Terima kasih Bu Lia, benar sekali karena guru juga merupakan PAUD holistik integratif, Mbak. Nah, benar sekali karena guru juga merupakan pengasuh yang juga mengedepankan aspek HI dalam PAUD-nya sehingga dia harus juga tahu bagaimana cara mengasuh yang positif sehingga aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek perlindungan, aspek gizi, semuanya itu bisa terangkum, bisa terpenuhi dengan cara menjalankan pengasuhan positif. Nah, yang kedua adalah terkait bagaimana si guru ini juga bisa menstimulasi orang tua untuk melakukan hal yang sama gitu. Kan guru katanya pendidik ya, karena pendidik juga ada program parentingnya dan lain-lain. Nah, ini sekalian sepaket. Di samping untuk gurunya sendiri, juga agar gurunya bisa menjadi fasilitator bagi orang tua yang mungkin belum tahu bagaimana melakukan pengasuhan secara positif, maka dibantu oleh gurunya tadi untuk memfasilitasi dengan cara apa? Memfasilitasi dengan cara menyediakan aktivitas yang cocok, tips-tips yang sesuai, ataupun dengan cara melakukan parenting, memberikan pengetahuan, pembekalan kepada orang tua bagaimana menjalankan pengasuhan positif. Jadi 2 itu untuk gurunya. Untuk diri sendiri karena pelaku pengasuhan dan untuk sebagai fasilitator bagi orang tua, membantu orang tua melakukan di rumah agar apa? Agar ada kesinambungan pengasuhan. Seperti itu. Nah, mengapa pengasuhan positif penting? Yang pastinya karena tadi sudah ada di poin syarat-syarat pengasuhan positif ya, pastinya untuk meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua. Tentu dengan adanya hubungan yang hangat, hubungan yang ramah, komunikasi yang baik, pengasuhannya, hubungan interaksinya, bonding, ikatan batin akan semakin berkualitas. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, kenapa? Karena ketika anak didampingi, diasuh dengan cara yang benar, dengan dunianya, anak penuh dengan dunia permainan misalnya kan, sementara orang tua menstimulasi dengan cara yang di luar bermain ya, kalau usia dini kan bermain, orang tua stimulasinya dengan cara yang tidak sesuai dengan dunia anak, misalnya murni akademis saja. Artinya kan tidak ada sinkron di sana, orang tua sedang tidak memperhatikan faktor cara belajar anak di sana, sedang tidak memperhatikan cara komunikasi dengan anak kan di sana. Berarti dengan kata lain, apapun yang dilakukan anak bisa jadi tidak optimal. Sehingga apa? Sehingga tumbuh kembangnya juga tidak optimal karena stimulasinya saja tidak optimal. Nah, dengan adanya pengasuhan positif, harapannya ketika orang tua sudah tahu trik-trik bagaimana mendampingi anak, bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan anak, bagaimana membiarkan anak berpartisipasi, bagaimana mengedepankan hak anak dan perlindungan anak, maka otomatis anak akan merasa nyaman berinteraksi dengan orang tua, sehingga apapun aktivitas stimulasi yang diberikan oleh orang tua akan mengoptimalkan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk mencegah
perilaku menyimpang. Saya minta bantuan kepada teman-teman dari fasilitator. Mana yang belum tadi? Fasilitator Guntur sudah ya, Bonang sudah, Karangtengah. Fasilitator mana yang belum? Karangawen. Meranggen, fasilitator Meranggen. Fasilitator Meranggen untuk membantu saya menjelaskan kenapa pengasuhan positif itu ternyata bisa untuk mencegah perilaku menyimpang. Silakan. Meranggen. Halo. Teman-teman Meranggen. Ya, silakan Bu Sulis. Alhamdulillah sudah nongol. Untuk mencegah perilaku menyimpang, kenapa dibutuhkan pengasuhan positif? Karena dalam pengasuhan positif tersebut kita bisa memasukkan nilai-nilai agama dan moral, nilai-nilai kebaikan, norma-norma yang ada pada masyarakat atau norma-norma yang ada di lingkungan kita. Jadi dengan pengasuhan positif dan pengasuhan yang baik akan mencegah terjadinya perilaku menyimpang baik pada anak, pada guru dan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan anak. Itu kalau menurut saya pribadi bisa ditambahkan fasilitator yang lain di Meranggen. Sip, fasilitator Meranggen lain mau nambah? Silakan teman-teman fasilitator lain mau nambah. Ada berapa ya? Ada 3 di sana, ada 4 orang ya fasilitator. Silakan. Oh, ada 5. Ya, silakan mau menambahkan kira-kira kenapa pengasuhan positif ini penting untuk mencegah perilaku menyimpang. Ternyata ada dampaknya. Kalau kita melakukan pengasuhan positif bisa mencegah perilaku menyimpang. Kira-kira kenapa itu? Masuk. Ya, silakan Bu Ina. Menambahkan Silakan Bu Ana. Kalau menurut saya sama seperti Bu Sulis tadi. Jadi untuk mencegah perilaku menyimpang itu, kenapa pengasuhan positif itu penting? Karena melalui pengasuhan positif itu kita melakukan interaksi dengan anak dengan memasukkan mungkin memberikan nilai-nilai agama, pengasuhan memberikan nilai-nilai agama di situ, terus kita juga memberikan nilai-nilai pendidikan karakter dimasukkan di situ, yang nantinya itu akan mampu mencegah mereka melakukan penyimpangan terhadap orang-orang di sekitar. Jadi pengasuhan positif ini penting sekali, baik dari kita sendiri sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik melalui sikap ataupun ucapan, sehingga mampu menjadikan teladan positif sendiri terhadap anak itu. Sip. Begitu, Mbak Cindy. Sip, terima kasih sekali jawaban Bu Ana dan Bu Sulis. Ternyata sudah melengkapi jawaban ya tentang bagaimana ternyata pengasuhan positif memberikan dampak terhadap pencegahan perilaku menyimpang. Karena kita tahu orang tua adalah role model. Apapun yang kita lakukan akan ditiru anak. Ketika kita menstimulasi anak dengan cara yang positif, anak nyaman, kemudian kita masukkan nilai agama moral, nilai karakter, dan budaya-budaya setempat yang positif, maka otomatis anak akan mengkopi tersebut. Sehingga anak akan terputus untuk tidak menyebarkan perilaku-perilaku salah atau perilaku-perilaku menyimpang kepada orang lain yang ada di lingkungannya. Karena dia sudah tahu, ternyata yang benar itu begini. Orang tua saya juga mencontohkan begini, seperti itu. Karena anak merasa nyaman, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan secara rinci oleh teman-teman tadi. Nah, berikutnya, yang keempat, ternyata pengasuhan positif ini penting karena bisa mendeteksi kelainan ternyata pada tumbuh kembang anak. Nah, kenapa kira-kira kok pengasuhan positif bisa menjadi alat untuk mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak? Minta bantu tadi, kayaknya Bu Ina membantu jawab tadi. Bantu jawab yang sekarang aja, Bu Ina. Saya ya? Ya, silakan. Terkait dengan kelainan nanti sama perilaku menyimpang. Mungkin ketika kelainan yang dimiliki anak bisa terjadi dari kelainan pengasuhan atau kelainan dari perilaku hal-hal yang kira-kira berbeda dengan yang lain. Ketika pengasuhannya positif bisa terdeteksi sejak dini. Jadi untuk penyelesaian atau solusi yang akan dilakukan itu bisa dilakukan juga sejak dini.
Sip, terima kasih, lugas tapi tepat ya, sudah benar sekali bahwa ketika kita melakukan pengasuhan positif, sudah ada hubungan yang nyaman dengan anak, sudah ada interaksi yang nyaman, tidak ada penekanan, pengasuhan yang penuh dengan kesabaran dan treatment-treatment kasih sayang, maka otomatis kan kita akan semakin dekat dengan anak ya. Ketika kita semakin dekat dengan anak, interaksi semakin intens dengan anak, maka apapun kelainan yang terjadi pada anak, entah itu terkait perilakunya atau tumbuh kembangnya, ataupun terkait fisiknya atau tumbuhnya ya, tumbuhnya. Kalau yang perkembangan berarti terkait sikapnya. Kemudian kalau fisik berarti terkait tubuhnya, apapun kelainan yang terjadi itu akan lebih mudah kita ketahui, akan lebih mudah terdeteksi sejak dini, lebih awal. Kalau kita tidak melakukan pengasuhan positif, kan hubungan sama anak tidak terlalu dekat, berjarak, anak tidak merasa nyaman dengan kita, untuk bercerita pun anak segan. Akhirnya apa? Akhirnya kelainan-kelainan yang terdapat pada diri anak terkait pada tumbuh kembangnya tidak akan cepat sampai ke diri kita. Malah anak bisa jadi lebih mudah terdeteksi oleh gurunya dulu terdeteksi, atau malah tetangganya dulu yang lebih tahu dibandingkan kita. Karena kita tidak ada bonding yang kuat tadi, interaksi yang intens dan kuat dan penuh kasih sayang tadi dengan anak. Nah, tapi kalau dengan adanya pengasuhan positif, otomatis kita sebagai orang yang paling dekat jadinya dengan anak, apalagi keluarga sebagai pelaku utama ya untuk pendidik utama, kita yang paling tahu, kita yang paling dekat, sehingga anak merasa nyaman untuk bercerita. Kita juga bisa mendeteksi apapun kemungkinan kelainan yang terjadi pada anak, baik terkait tumbuh ataupun kembangnya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ina, jawabannya sudah komplit. Nah, kapan pengasuhan dilakukan? Jadi, pengasuhan dilakukan tidak ada batasnya. Sama dengan pendidikan. Kan banyak hadisnya ya. Belajar dari lahir hingga sampai liang lahat. Sama. Pengasuhan juga sama. Pengasuhan dilakukan tanpa henti. Dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa, bahkan sampai sebelum meninggal nanti. Ya, jadi tiada henti. Jangan sampai kita anggap udah pengasuhan itu sampai pas di PAUD aja, nanti kan dewasa dia sudah mandiri. Oh tidak. Saat mandiri sudah dewasa pun, saat menemukan jati diri pun, pengasuhan tetap dilakukan. Jangan sampai kita, mohon maaf, walaupun banyak kampanye untuk kampanye untuk hidup mandiri, hidup bebas, tidak campur tangan orang tua, itu mungkin tidak terlalu cocok untuk budaya kita yang timur, yang penuh dengan adat istiadat dan kesopanan. Jadi walaupun kendati anak sudah memiliki cara hidupnya sendiri, memilih pilihan hidupnya sendiri, kita tetap melakukan pengasuhan yang sifatnya tidak terlalu intervensi. Cara-caranya tentu banyak ya yang bisa kita lakukan. Nanti akan kita pelajari seperti apa pengasuhan yang cocok dan bisa kita lakukan sesuai dengan usianya. Nah, di mana pengasuhan bisa dilakukan? Di rumah pasti, karena keluarga adalah pendidik utama. Kemudian di sekolah pasti ya, karena anak diberi kepercayaan, orang tua diberi kepercayaan, orang tua memberikan kepercayaan kepada anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengasuhan di PAUD. Kemudian di masyarakat, itu pasti. Ini sejalan dengan apa yang dicanang oleh Direktorat Bindikel. Jadi ada namanya Trisentra Pendidikan, dan ini juga sejalan dengan program yang dicanangkan oleh AMUR. Bagaimana mengikatkan antara 3 komponen inti terdekat, lingkungan terdekat anak, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat, sehingga menjadi wadah atau lingkungan, atau menjadi ibaratnya bahasa ininya, menjadi sistem. Nah, menjadi sistem yang ramah terhadap anak. Sehingga pengasuhan-pengasuhan yang positif tadi bisa berjalan, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Oke. Nah, saat ini dalam situasi COVID, anak-anak cukup bermain di rumah saja dengan bunda, ya. Jadi juga tidak perlu juga kita, sekarang kan karena pengasuhan harus di 3 titik kan, di sekolah sama masyarakat, berarti kan wajib sekolah dong, wajib bermain di luar dong, tidak. Kita cari cara lain. Dengan cara apa? Kalau sekolah ya BDR. Rumah tetap, kemudian lengkapi dengan BDR. Kemudian masyarakat bagaimana? Ya di masyarakat, untuk sekarang lebih kita fokuskan bagaimana anak tetap stay at home. Apalagi untuk zona-zona yang dianggap berbahaya ya. Zona corona berbahaya, merah, orange, dan lain-lain.
Nah, prinsip dalam pengasuhan. Jadi, ada namanya prinsip internal, yaitu oleh orang tua dan guru, karena guru juga pelaku pengasuhan. Jadi, ini masuk ke dalam prinsip internal. Ada eksternal. Jadi, kalau eksternal itu faktor luar yang mempengaruhinya, yang mendukung pengasuhan dari internal tadi. Nah, kalau di internal, orang tua guru, pahami. Jadi, orang tua dan guru harus paham dulu bahwa setiap anak itu unik dan memiliki impian sendiri-sendiri. Jangan ada pemaksaan terhadap apa cara pandang kita. Karena tetap saja anak berhak mendapatkan haknya, yaitu prinsip pemenuhan hak anak ya, partisipatif. Anak tetap berhak mendapatkan ruangnya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, walaupun tetap nanti dibatasi dengan yang namanya kepentingan terbaik untuk anak. Gitu. Kemudian, selalu mencari cara. Guru, orang tua, sebagai pengasuh utama ya, karena internal ini ya, harus selalu mencari cara. Pengasuhan setiap anak itu berbeda, nggak bisa kita copy-paste. Anak A berhasil diasuh dengan cara ini, lalu di-copy ke anak B. Tidak selalu akan berhasil. Karena sekali lagi, setiap anak itu unik. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan cara lahir yang berbeda, dengan gizi yang berbeda, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Jadi tidak bisa kita samakan cara pengasuhan anak satu dengan anak lainnya. Jadi kita harus kreatif, selalu mencari cara. Nah, kemudian yang paling penting juga, guru dan orang tua harus menerima anak apa adanya. Kondisi apapun anak, entah itu perkembangannya cepat, entah itu perkembangannya lambat, entah itu pertumbuhannya minus, entah itu pertumbuhannya plus, entah itu kondisi ABK atau tuna daksa kah, tuna apalah, bermacam-macam, itu bukan jadi alasan untuk kita menstop pengasuhan positif. Tidak ada alasan bagi kita untuk menstop yang namanya pengasuhan positif. Terima semua kondisi anak, karena bagaimanapun itu anugerah. Dan apalagi ketika kita diberi tanggung jawab, anaknya dikirim ke sekolah kita diberi tanggung jawab, diamanahkan ke kita untuk dididik selama 3-4 jam di sekolah, sudah perlakukan sama, non-diskriminatif. Dengan kondisi yang ada, bahwa terima kondisi anak seperti itu, maka didiklah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Ya, seperti itu. Ini apalagi teman-teman yang sudah berhasil mengembangkan sekolah inklusi ya. Nah, ini sudah ini sekali, sudah hatam sekali dengan konsep terima anak apa adanya. Seperti itu. Kemudian dukungan dan fasilitasi anak. Nah, ada yang bisa bantu jelaskan kepada saya untuk poin dukungan ya yang harus dilakukan oleh ortu, prinsip dalam pengasuhan ya yang harus dilakukan terkait dukungan dan fasilitasi anak. Ada yang bisa bantu saya untuk jelaskan? Saya boleh, Mbak? Oh, silakan Bu Aditya. Ya, jadi kita memberikan dukungan anak untuk belajar dan memfasilitasi anak dalam belajar juga atau dalam berkegiatan. Misalnya anak ini, anak saya lagi senang-senangnya main drama. Nah, kita memfasilitasinya dengan bahan-bahan yang sekitar. Apa yang dia pengen kita coba. Kira-kira bahan apa yang kita perlukan. Nah, kita memfasilitasinya juga nggak perlu harus, jadi kita lihat dulu dengan apa yang kira-kira mainan apa yang bisa kita pakai di sini. Jadi, apapun yang kita akan berikan, itu lihat dulu apa yang dia inginkan. Jadi, kita memberikan kesempatan anak juga mengembangkan dirinya dulu. Sip. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Terima kasih Bu Adit karena sudah biasa mempraktekkan di rumah ya. Ya, benar sekali. Jadi artinya kita memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi sesuai dengan apa yang ingin anak lakukan. Tetapi tetap ada kata kunci di balik itu, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita juga tetap memperhatikan kepentingan terbaiknya. Fasilitas yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak semasa tersebut.
Oke, gampang bermain drama, tinggal fasilitasi boneka dan lain-lain. Tapi jangan juga jadikan ketika kita mengedepankan kata fasilitasi, kita menjadi membuka untuk semua hal. Fasilitas memberikan, mohon maaf ya, karena saya lihat ada anak kecil di beberapa tempat yang di Karangtengah saya temukan menggunakan motor balap, padahal dia SD kelas 1 atau berapa gitu ya. Fasilitas diberikan karena anak pengen balap, tapi artinya tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kalau terjadi apa-apa sama anak bagaimana? Usia tersebut belum diberi izin untuk mengemudi. Belum pemikiran kognitifnya belum matang. Belum bisa mengendalikan fisiknya secara matang juga. Nah, artinya di samping fasilitas yang kita berikan juga harus ada pembatas yang kita ingat, kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian dukungan juga. Dukungan artinya apa? Ketika anak gagal melakukan sesuatu, kita beri dukungan, kita beri support agar anak kembali aktif, kembali semangat, sehingga mencapai ketuntasan dari apa yang ingin dia lakukan, gitu ya. Sip, karena itu memang peran penting orang tua memang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang dari faktor internal, prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan adalah bermain bersama anak. Nah, di sini sudah jelas kelihatan kalimatnya di sana ya. Kita juga harus terlibat di dunianya mereka. Tidak hanya menjadi penonton di pinggir stadion. Tapi ketika kita ingin melakukan pengasuhan yang benar-benar mendalam, yang benar-benar bermakna, yang benar-benar ingin bisa menyelami dunia anak, maka otomatis kita pun harus terjun ke dunianya mereka. Ikut berbahagia dan bermain bersama anak. Sehingga ketika kita bermain bersama mereka, pesan-pesan positif yang ingin kita sampaikan, entah itu terkait nilai agama moral, terkait nilai-nilai karakter yang ingin kita tanamkan, bisa masuk ke dalamnya. Nggak cuma nunjuk-nunjuk dari jauh gitu, tapi masuk ke dalamnya karena kita ikut berinteraksi dengan dunia anak dan belajar memberikan pembelajaran dengan cara anak seperti itu. Berikut faktor eksternal. Faktor eksternal apa yang diperlukan dalam memunculkan pengasuhan yang positif? Yang pertama, lingkungan yang aman. Otomatis sudah clear semua ya teman-teman, karena sudah belajar tentang child protection, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, yang tentu akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungannya. Kemudian lingkungan yang aman, yang nyaman dan ramah. Kemudian lingkungan yang melibatkan. Nah, lingkungan yang melibatkan ini yang seperti apa? Saya pengen tanya, teman-teman, fasilitator dari mana yang belum? Teman-teman, fasilitator dari Karangawen. Bu Deti ada, Bu Deti? Bu Deti tidak ikut. Bu Deti absen. Oke. Kalau gitu saya minta teman-teman dari penggerak lagi, teman-teman dari penggerak ya. Dari kecamatan yang belum saya minta lagi, dari Mijen lagi deh. Tapi selain Bu Wining ya, selain Bu Dwi, yang lain. Lingkungan yang melibatkan ini maksudnya apa? Faktor yang penting ya, prinsip-prinsip yang penting dalam pengasuhan. Silakan. Bu Wiwi. Bu Wiwi sudah tadi ya, yang lain? Bu Rini. Ya, silakan. Bu Dian. Bu Mira sudah. Apakah jaringannya bisa di sana? Jaringan Mijen lancar? Di sini masih standby 64 peserta, berarti semuanya sudah 2 kali. Oh ya, Bu Mira sudah. Kalau gitu saya ganti kecamatan saja. Saya minta dari kecamatan Karanganyar, tapi selain Bu Ainun. Silakan. Jadi, dalam pengasuhan diperlukan prinsip lingkungan yang melibatkan. Ini maksudnya apa? Lingkungan yang melibatkan, halo saya. Ya, silakan Bu Ika. Oh ya, menurut saya untuk lingkungan yang melibatkan itu seperti misal Suaranya kurang keras, Bu Ika. Suaranya kurang keras. Sudah keras belum? Belum. Lagi deket mic. Pakai laptop ini dekatnya kemana ya?
Ya, silakan. Ke speakernya. Ya sudah ya. Ya. Untuk yang lingkungan yang melibatkan, misalnya di Naluran kan banyak pabrik kerupuk, misal. Ya. Seperti itu. Atau tetangga. Ya. Ataupun lingkungan yang seperti kebun itu bisa. Ada lagi? Ya, pokoknya yang memberikan keamanan bagi anak. Sip. Tidak membahayakan. Sip. Terima kasih ya Bu Ika. Bu Ika dari Karanganyar tadi penjelasannya saya pindahin ke atas aja ya. Jadi penjelasan Bu Ika tadi itu mendukung penjelasan dari lingkungan yang nyaman dan ramah ya. Lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah. Jadi ketika kita melibatkan lingkungan-lingkungan seperti pabrik dan lain-lain, kita pastikan bahwa dimanapun tempat anak berinteraksi, maka harus dipastikan nyaman dan ramah ya, baik itu lingkungan sekitar, lingkungan tempat kita visit bersama anak dan lain-lain ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, itu saya pindahkan ke atas. Ya, kemudian saya langsung jelaskan saja untuk lingkungan yang melibatkan itu kembali lagi ke prinsip pemenuhan hak anak. Ya ini kalau prinsip pemenuhan hak anak salah satunya adalah partisipatif. Nah, di sini lingkungan di sekitar anak hendaknya juga menyediakan lingkungan yang partisipatif bagi anak itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga anak lebih bisa bereksplorasi, pendapatnya lebih bisa dipakai. Kemudian ide-idenya juga lebih bisa didengarkan. Nah, dengan adanya lingkungan yang partisipatif bagi anak menjadi lebih terlibat di lingkungannya sendiri gitu. Jadi dia tidak dikunci untuk terpisah dari lingkungannya, tidak, tapi justru dia memberikan kontribusi di lingkungannya sendiri ya, lebih kepada partisipasi anak, kesempatan anak untuk terlibat di lingkungannya, entah itu menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain seperti itu. Oke, berikutnya, jadi menurut Harlock, kita sudah pelajari waktu itu pola asuh itu ada 3. Nah, masih ingat ya waktu materi CPP dengan saya waktu itu, Child Protection Policy. Ada 3 pola asuh menurut Harlock. Ada otoriter, ada permisif, ada demokratis. Ketiga cara ini benar menurut penganutnya. Tetapi tetap ada cara terbaik di antara ketiganya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Otoriter benar. Permisif itu benar. Demokratis benar juga, tetapi ada yang lebih baik sehingga stimulasinya lebih optimal. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu. Teman-teman tentu masih ingat ya tentang pola asuh ini. Otoriter itu pola asuh yang bagaimana? Silakan, saya minta bantuan dari teman-teman Sari Budi. Nah, saya belum dengar Sari Budi hari ini ya. Teman-teman Sari Budi, bantu saya untuk menjelaskan singkat saja, boleh 1 kalimat saja. Pola asuh yang otoriter itu yang bagaimana? Silakan. Teman-teman Sari Budi. Atau diwakili sama CO-nya ya? Bu Titi, Bu Husnul Khotimah. Silakan Sari Budi. Halo, teman-teman Sari Budi masih bisa mendengarkan suara saya? Atau diganti? Ya? Oh ya, lanjutkan Bu Husnul. Silakan Bu Husnul. Mic-nya belum aktif tadi. Oh, mic-nya belum aktif ya. Bu Husnul, silakan. Pola asuh yang otoriter itu yang bagaimana? Oh iya. Saya akan mencoba untuk menjawab ya, Juni. Iya, Bu Husnul. Asuh secara otoriter ialah orang tua atau yang mengasuh anak secara paksa atau memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya. Oke. Sip. Ada lagi mau ditambahkan? Ya, silakan. Lengkapi Bu Lina. Untuk pola asuh otoriter ini, orang tua itu
di dalam mengasuh anaknya tuh kaku atau saklek. Dia menginginkan anaknya A ya A, anaknya B ya B. Dia sebenarnya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, untuk mengeluarkan ide, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Umpamanya anaknya ingin bermain balok, tapi orang tuanya menginginkan hari ini kamu menggambar. Jadinya anaknya harus mengikuti orang tua untuk menggambar. Jadi kelihatan kaku. Semuanya itu tergantung pada orang tuanya. Sip. Ya, sip. Terima kasih ya Bu Hosnul sama Bu Herlina. Jawaban keduanya benar dan saling melengkapi. Otoriter itu kontrolnya ketat banget, kaku banget. Aturannya terbatas, dibatas-batasin gitu. Dari orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak. Jadi nggak ada partisipasi di sana. Orang tua menggunakan hukuman fisik. Ada yang seperti ini? Ada. Benar yang seperti ini? Benar menurut penganutnya. Ya, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya, pola asuh yang kedua, permisif. Nah, yang permisif juga pernah kita pelajari sekitar setahun yang lalu berarti ya, 1 tahun yang lalu kita pelajari. Silakan saya minta bantuan ke teman-teman dari Balai Pamulang Ar-Rahmaniyah, Karanganyar. Yang permisif, pola asuh permisif itu yang seperti apa? Seingatnya saja, tidak usah di searching dulu di internet. Seingatnya saja, nggak apa-apa. Halo? Suaranya terputus, Ibu. Sinyalnya yang jelek. Oh ya, sinyalnya jelek ya. Kalau sinyal jelek, kita pindah dulu. Kita pindah ke sekolah KB Cempaka. Dari otoritas yang orang tua membiarkan anaknya Oke, sip. Jawabannya sudah saya tangkap. Terima kasih timnya Bu Iva. Dirinya sendiri, tidak mengontrol seperti otoriter. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jawabannya benar. Jawabannya sudah saya tangkap. Ini pola asuh permisif itu adalah tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua, tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak, tidak ada kontrol dari orang tua, dan tidak akan dihukum kalau melanggar. Ya, terima kasih. Jawabannya benar. Timnya Bu Iva tadi, Bu siapa yang jawab tadi ya? Saya namanya tidak muncul. Jadi pola asuh permisif itu justru bertolak belakang dengan otoriter. Nah, sekarang demokratis. Yang demokratis itu pola asuh yang bagaimana? Saya minta bantuan dari teman-teman CO yang mau kontribusi. Yang demokratis itu yang seperti apa? Pola asuh demokratis yang seperti apa? Silakan teman-teman CO yang mau kontribusi membantu menjelaskan. Oke, Cimeo. Ya, silakan Bu Lia. Oke. Kalau yang demokratis itu jadi anak tetap diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, Ya. untuk melakukan apa yang dia suka, tetapi dengan tetap ada aturan-aturan yang tetap dipakai seperti itu. Jadi ada kayak istilahnya kesepakatan bersama. Oke. Sip, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Benar sekali jawaban Bu Lia. Ada yang mau menambahkan pelengkapnya CO yang lain? CO yang lain mau menambahkan pelengkap dari jawaban Bu Lia? Silakan. Silakan teman-teman. Ada Nurhayati, Ulil, ada Adit, ada Bu Alia, Intan. Ya, silakan. Ya, selain kesepakatan juga si pengasuh yang demokratis ini memberikan pengendalian yang juga kuat untuk menyampaikan apa yang menurutnya baik dan tidak baik untuk anaknya, seperti itu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Semuanya benar. Mari kita lihat. Ya, pola asuh yang demokratis seperti yang teman-teman sampaikan tadi, di sini anak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dengan cara apa? Dengan cara diajak berdiskusi. Ada keputusan bersama. Kemudian ada bimbingan dan kontrol orang tua seperti yang disampaikan oleh Bu Nurhayati tadi ya.
Dan anak tetap mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya yang erat kaitannya dengan nomor 1. Kemudian juga anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, ketiga, pola asuh ini bagus. Tetapi yang lebih banyak memberikan stimulasi optimal sehingga anak menjadi berpikir hot, sehingga anak itu berkembang, minimal kita bicara anak usia dini dulu ya, kita berbicara di anak usia dini, mampu menstimulasi semua aspek perkembangan, itu lebih banyak ditemukan pada pola asuh yang bersifat demokratis. Jadi harapannya ini juga tertuang dalam pengasuhan yang dilakukan baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan. Karena ini salah satu bagian dari ciri pengasuhan positif. Seperti itu. Oke, berikutnya nah, ini sudah jadi makanan kita sehari-hari ya. Kita sudah khatam sekali dengan ini. Bahkan teman-teman sudah menyusun yang namanya CPP, Child Protection Policy, atau kebijakan perlindungan anak di lembaga PAUD masing-masing. Saya pengen teman-teman mereview kembali, apa sih bentuk-bentuk kekerasan atau perlakuan yang salah yang sering dilakukan pada anak. Nah, jenis-jenis kekerasan itu apa saja? Silakan langsung jawab kelima-limanya. Siapa yang mau bantu? Dari CO lagi, saya minta dari CO ya. Dari CO dulu ya. Selain yang sudah sedang. Ya, silakan Ulil. Kekerasan fisik, lalu emosional, seksual. Lagi? Ya? Ya? Verbal yang kita kaitkan sama sosial emosional, betul. Terus apa lagi? Satu lagi, penelantaran. Betul sekali, teman-teman sudah khatam sama ini ya. Fisik, seksual, emosional, kekerasan seksual, penelantaran. Nah, terakhir yang belum disebut tadi ya, eksploitasi. Nah, eksploitasi apa? Ada yang bisa bantu teman-teman? Karena tidak tersebut, makanya saya mau tanya. Kalau sudah tersebut, saya nggak akan tanya tadi. Karena nggak tersebut, eksploitasi itu apa? Mempekerjakan anak di bawah umur. Ya, contohnya mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian memanfaatkan anak untuk keperluan kepentingan orang tua, kayak cuci piring. Konten YouTube. Gimana? Oh, konten YouTube kalau memang itu untuk penghasilan ya, ataupun tidak seizin anak gitu ya. Konten YouTube, eksploitasi. Tapi ada aturan, kalau masalah eksploitasi ini ada kaitannya sama Undang-Undang Ketenagakerjaan juga. Jadi tidak berdiri sendiri hanya tentang kekerasan eksploitasi, tapi ada aturan-aturannya juga ya. Bagaimana menggunakan anak untuk keperluan komersial seperti itu. Jadi ada aturan yang mengikutinya. Oke, berikutnya. Bagaimana sih strategi melakukan pengasuhan positif di rumah? Nah, ini penting sekali teman-teman dapatkan. Karena di samping teman-teman sebagai bekal, tadi kan kalau yang dari halaman awal sampai sebelum ini kan tuh bekal di sekolah ini karena mendampingi anak. Sekarang bekal teman-teman untuk mendampingi orang tua bagaimana menjalankan pengasuhan positif. Tips-tips ini, hal-hal ini yang harus teman-teman ingatkan nanti kepada orang tua. Agar apa? Agar kurikulum, agar silabus yang teman-teman kirimkan ke orang tua itu justru menjadi alat stimulasi yang benar. Bukan menjadi beban anak. Bukan menjadi alat untuk membuli atau memberikan perilaku yang salah kepada anak, bukan justru menjadi alat untuk merebut hak-hak anak, bukan begitu. Justru sebaiknya dan seharusnya kegiatan silabus yang dikirimkan ke orang tua menjadi alat yang optimal untuk menstimulasi aspek perkembangan anak. Bagaimana caranya? Harus didampingi dengan cara yang benar oleh si pendampingnya. Siapa pendampingnya? Orang tua. Dengan cara apa? Ya diingatkan. Orang tua harus diingatkan oleh guru. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Untuk ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Untuk melakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin yang hukumannya tidak menyakiti anak, tetapi justru hukumannya itu berupa anak menyadari bahwa ketika saya melakukan yang salah itu akan mendatangkan efek
buruk bagi diri saya. Ketika saya tidak mandi, maka saya jadi kotor. Ketika saya tidak cuci piring, maka piring tersebut tidak bisa saya gunakan lagi. Jadi disiplin positif lebihnya ke sana. Kita membangun hukuman, kata kasarnya hukuman, tetapi ini lebih kepada membangun kesadaran anak untuk menyadari efek dan dampak terhadap perilaku yang dia lakukan, kegiatan yang dia lakukan. Efeknya apa ke dirinya, efek negatifnya apa kalau dia tidak lakukan. Dan ini harus dilakukan continue, terus-menerus. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Sehingga hukumannya tidak bersifat ancaman. Hukumannya tidak bersifat menyakiti luar fisik anak tersebut, tidak, tapi anak lagi menginternalisasi ke dalam dirinya sendiri, kesadarannya dari dalam. Istilah kerennya sekarang triggernya itu dari dalam gitu. Nah, orang tua tugasnya apa? Ya sabar untuk selalu mengingatkan, sabar selalu memberi contoh seperti itu. Nah, kemudian apa lagi tips pengasuhan positif di rumah yang harus dilakukan orang tua? Orang tua itu harus tetap memberikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. Jangan juga seperti lebay-lebay, seperti pura-pura. Anak juga bisa menangkap kok mana yang asli, mana yang tidak gitu ya. Kemudian apa lagi? Orang tua tetap tenang dan rileks. Kalau orang tuanya sudah panik duluan, otomatis anaknya juga panik. Orang tua sudah panik, anak tidak tahu harus melakukan apa. Kalau orang tua sudah panik, nanti treatmentnya menjadi salah. Kalau orang tua jadi panik, kondisinya jadi sulit. Ketika kondisi jadi sulit, anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang tua. Makanya orang tua harus tenang selalu, rileks selalu, tenang selalu dengan semua kondisi anak. Entah itu dengan kondisi anak yang sudah oke, dengan kondisi anak yang tidak mood, dengan kondisi anak yang sedang tantrum, tetap tenang dan rileks lakukan penanganan. Oke. Kemudian yang keenam, strategi yang harus dilakukan adalah orang tua tetap harus menyiapkan berbagai kegiatan. Nah, ini kan sudah disiapkan oleh guru, berarti aman ya. Poin ini sudah aman karena dibantu disiapkan oleh guru. Malah lebih bagus lagi adalah ketika kita juga meminta ide dari orang tua, sehingga kegiatan ragam main kita bisa benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan anak serta orang tua di rumah. Jadi nggak hanya dari kita, tapi juga ada kontribusi dari orang tua. Itu malah lebih bagus, nilainya levelnya lebih tinggi daripada hanya karya guru. Seperti itu. Yang ketujuh, libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah. Ini juga menjadi kata kunci untuk pendampingan selama BDR. Selama pelaksanaan pendidikan ya, BDR belajar dari rumah, nomor 7 juga ditekankan, menjadi penekanan utama juga. Karena anak harus dilatih life skill-nya, harus terus dilibatkan dalam berbagai aktivitas di rumah. Bukan sebagai karena kita capek, bukan sebagai pembantu, istilah kasarnya pembantu ya, bukan sebagai pekerjaan mereka, bukan, tapi kita melibatkan sebagai media belajar anak-anak agar mereka bisa, mereka terlatih, mereka mandiri, mereka tangguh untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Kedelapan, mengajak bermain dengan permainan edukatif, saling kait dengan nomor 6 karena sudah tersedia di sana, tinggal guru juga mengingatkan tidak hanya di sekolah, di rumah pun kalau bisa juga orang tua memberikan alternatif lain. Kemudian ini sejalan dengan home reading program kita, orang tua membacakan buku, mengajak anak membaca bersama-sama dan bercerita. Nah, home reading program kita kan ada 2 yang dicanangkan oleh Pak Amur. Yang pertama dalam bentuk buku yang sebentar lagi akan dicetak untuk seri terbarunya. Kemudian dalam bentuk digital. Jadi teman-teman di bagian media sedang gencar-gencarnya membuat mini seri book dalam bentuk digital, sama seperti yang kemarin, tetapi sekarang dibuat ditambahkan input sesuai dengan masukan orang tua beberapa ya, seperti animasi dan lain-lain. Namun yang saya sedikit ingatkan, karena sudah terkait dengan home reading program Amur, saya ingatkan, khusus mini seri home reading program Amur dalam bentuk digital, itu bukan buku cerita yang targetnya bukan buku cerita seperti yang banyak ditemukan di internet ya. Ceritanya banyak, gambarnya banyak, kemudian kalimatnya banyak, tidak. Ini targetnya adalah literasi. Itu kata kuncinya mini seri buku Amur itu. Literasi.
Artinya ini untuk melatih kemampuan membaca anak, membaca kata, membaca huruf, membaca kalimat. Itu yang dilatih. Bukan hanya tentang konten ceritanya. Tapi selain konten adalah keaksaraannya yang kita kedepankan di sana. Jadi makanya itu alasan kenapa kalimatnya sedikit, kenapa ada pengulangan, kenapa katanya besar, kenapa gambarnya sederhana. Ada alasan di balik itu, karena targetnya adalah literasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di samping tadi ya, tips-tips yang harus dipahami orang tua ketika mendampingi anak sehingga menjadi pengasuhan yang positif di rumah, yang harus juga dipahami oleh orang tua dalam pengasuhan positif itu ada 3. Sebenarnya sudah terkait tadi ya. Pertama, harus paham dulu dengan tahap perkembangan anak. Caranya bagaimana biar orang tua paham tahap perkembangan anak? Bisa dengan cara seperti yang saya sebutkan kemarin. Orang tua dipahamkan dulu bahwa ternyata anak itu ada 6 aspek perkembangan dan ternyata tiap usia itu perkembangannya berbeda-beda. Tahap perkembangannya itu berbeda-beda. Bisa tampilkan poster atau bisa disuruh diprintkan. Atau lebih canggih lagi seperti yang Bu Vera bilang kemarin. Orang tuanya itu dikenalkan betul dengan STPPA tersebut. Mereka dibekali buku itu STPPA. Sehingga di setiap aktivitasnya juga dibekali STPPA. Itu untuk orang tua yang canggih ya, itu bagus. Artinya apa? Biar orang tua itu paham, ternyata tidak semua anak itu tidak sama. Usia ini perkembangannya segini, usia ini perkembangannya di sini. Sehingga tidak ada yang namanya bullying lagi nanti. Orang tua tiba-tiba memaksa anak untuk membaca, padahal di usia 3-4 gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi orang tua paham dulu siklus tahap perkembangan anak tersebut. Jadi siapa yang mengenalkan? Siapa yang bertugas mengenalkan? Kita, pendidik, selaku orang yang memang sudah paham betul dengan yang namanya STPPA. Kemudian memahami komunikasi efektif yang kita pelajari tadi, itu juga jangan sampai lupa dijelaskan kepada orang tua bagaimana menjalankan komunikasi efektif bersama anak ya. Kalau sama anak kan salah satu yang perlu diekstrakan adalah masalah posisi ya. Posisi, tatapan mata, sejajar. Jangan kita berdiri anak di bawah karena anak merasa kecil. Karena anak merasa bahwa saya berbeda dari orang dewasa. Tapi ketika kita sejajar, anak akan menemukan posisi berada di frekuensi yang sama. Akan merasa ini teman, saya akan nyaman berkomunikasi. Nah, jadi tips-tips ini, komunikasi efektif ini dalam rangka membangun komunikasi yang nyaman, yang menyenangkan. Kan ada 4 tadi dampak dari komunikasi efektif ya. Yang menyenangkan, yang membahagiakan tadi ya, menyenangkan. Kemudian ada maknanya seperti itu. Jadi ini juga harus dikenalkan kepada orang tua masalah komunikasi efektif. Tidak hanya tentang bagaimana melakukan tindakan pengasuhannya saja, tidak hanya tentang tindakan pengasuhan. Oke, berikutnya memahami disiplin positif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kesalahan ditawarkan dalam bentuk hukuman yang sifatnya hukuman ke dalam diri sendiri, menyadarkan kepada anak tentang sebab akibat kalau dia tidak melakukan sesuatu. Jadi, lebih dari dalam diri. Internalisasi ke dalam diri anak, bukan hukuman eksternal yang kita berikan. Kalau kamu tidak mencuci piring, maka kamu tidak akan dapat permen. Itu bukan disiplin positif. Kalau kamu tidak menghabiskan makananmu, maka kamu tidak boleh ikut bermain bersama teman-temanmu yang lain. Itu bukan disiplin positif, tetapi itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadikan anak berubah. Betul itu bisa anak berubah dengan faktor eksternal? Bisa, pasti bisa. Anak bisa kok berubah dengan faktor eksternal, dengan ancaman bisa, tetapi sementara, tidak selamanya. Dan anak cenderung akan melakukan kebohongan untuk menutupi hukuman eksternal yang diberikan. Seperti itu. Nah, contoh kasus ya, kita diskusi sama-sama ya, teman-teman. Misalnya, sekarang kita mulai menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapat ini ya. Tadi kita sudah dapat pengetahuan tentang komunikasi efektif, komunikasi positif ya, kemudian pengasuhan positif. Sekarang coba kita bayangkan kita sedang menerapkan itu, lalu terjadilah kasus ini. Kasus pertama, ketika anak diajak untuk bermain di rumah, ya, kemudian kita kasih ragam main yang tadi ya, yang banyak kita kasih ragam main ke orang tua.
diajak untuk main, ternyata anak itu nggak mau, merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Saya minta bantuan jawaban dari teman-teman mana ini ya? KB Permata. Silakan. Teman-teman KB Permata, standby. Bu Erna, Bu Umi, silakan. Ya, ini Aman. halo. Aman Ya. nggak sinyal di sana aja? Ya, aman kayaknya, aman. Ya, silakan. Saya coba untuk menjawab ketika anak kasus nomor 1 ya. Ya, Siapa ini Bu Erna ya? Bu Erna. Ketika anak diajak untuk bermain di rumah, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Memberikan motivasi Ya. biar anak tidak bosan dan marah. oke. Memberikan motivasi. Sip, terima kasih Bu Erna. Jadi yang biasa dilakukan oleh Bu Erna, sarannya adalah ketika terjadi kasus nomor 1, maka beliau memberikan motivasi, dukungan ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Adit, memberikan dukungan kepada anak agar tetap beraktivitas, melakukan aktivitas di rumah, bermain di rumah. Ada tambahan jawaban dari teman-teman? Saya minta dari teman-teman KB Kusuma. KB Kusuma, ada yang mau membantu menambahkan? Silakan Melengkapi? Bu Rini. Bu Rini, monitor. Ya, silakan. Saya boleh jawab? Ya, silakan Bu Mira. Mungkin yang pertama kita lakukan, kita redam emosi. Yang pertama kita lakukan, kita redam anak dulu. Kita berikan pelukan, senyum yang manis. Kita tanya kenapa dia marah, kenapa dia bosan. Baru kemudian kita dorong dia untuk memilih kegiatan bermain yang dia sukai. Sip, mantap. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih jawabannya. Jawabannya luar biasa ya. Pertama kita tenangkan anak, kita beri pelukan. Jangan justru kita balik memarahi, tapi kita tenangkan anak dulu. Setelah anak tenang, nah nanyanya nanti ya, seperti yang Bu Mira bilang juga tadi, nanyanya nanti. Tenangkan anaknya dulu. Kalau nggak berhasil dipeluk, boleh dialihkan sesaat, boleh dengan yang anak nyaman, dengan yang anak suka. Entah itu misalnya mau tendang bola dulu ya silakan, yang anak nyaman, baru kita, setelah dia nyaman, baru kita tanya. Ya, marah kenapa, maunya bagaimana, sehingga terjalin komunikasi yang partisipatif dan efektif tadi. Baru kita beri dukungan. Saya terima kasih. Kasus yang kedua, ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya, bagaimana sikap orang tua? Saya minta bantu teman-teman dari Gria Alam. Ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan mainannya kembali. Bagaimana sikap orang tua kira-kira? Teman-teman dari Gria Alam? Silakan. Bantu saya menjawab. Halo? Oh iya, terputus. Kalau gitu saya ganti saja. Saya ganti dan ya. Ya, silakan. Anak tidak mau membereskan alat mainnya, kita ajak komunikasi. Ya. Kita beri contoh. Betul sekali, kita kasih contoh. Untuk membereskan. Terima kasih. Sip, mantap, terima kasih ya. Jadi yang paling utama adalah kita ini orang tua adalah model bagi anak. Jadi kita harus kasih contoh, kita jangan bosan-bosan mengingatkan.
Makanya tadi komunikasi positif kuncinya adalah kita harus stabil dulu. Kita harus punya kecerdasan emosional yang bagus sehingga kita menjadi sabar dalam mengendalikan anak. Baru kita beri dukungan, beri kasih contoh, dan sabar mengingatkan terus-menerus. Terima kasih. Ada tambahan untuk kasus nomor 2, silahkan saya minta bantuan dari teman-teman peserta khusus. Ya, kalau bukan dari Bu Anissa, berarti Bu siapa namanya? Bu Nana ataupun kalau cuma 2 ya. Ya, silakan. Bisa saya coba Mbak Cimil? Iya, siapa? Oh, Bu Anissa, silakan. Ketika anak bermain tidak mau membereskan alat mainnya, tadi sudah disebutkan orang tua memberi contoh alat yang harus dikembalikan apa-apa dulu, dan selain itu orang tua juga harus mendampingi. Jadi kita bersama-sama bareng-bareng mengembalikan mainan-mainan itu bersama anak-anak. Jadi anak-anak merasa tidak sendirian, hanya membereskan sendiri. Seperti itu Mbak Cimil. Sip, terima kasih Bu Anissa. Ya, strategi yang gitu, anak orang tua juga ikut mendampingi anak membereskan. Nah, saya tambahkan sedikit bahwa kita juga setiap proses, setiap kegiatan itu anak harus mengetahui sebab akibat kenapa dia harus melakukan. Jadi ini juga harus dijelaskan oleh kita selaku pengasuh yang positif ya. Kenapa dia harus membereskan mainannya? Kenapa kalau tidak dibereskan? Apa akibatnya kalau dia membereskan? Dan apa konsekuensinya kalau tidak dibereskan? Dan apa pula konsekuensinya kalau tidak dibereskan? Jadi artinya itu juga harus menjadi pelengkap untuk memotivasi anak sehingga agar anak mau membiasakan melakukan kebiasaan baik, terutama dalam hal ini kasus kedua adalah membereskan mainannya kembali. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, jawabannya luar biasa semua. Berikutnya pertanyaan terakhir, kasus ketiga. Anak tidak menghabiskan makanannya. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Nah, ini tricky sekali. Jawaban kita pasti sangat berbeda-beda dan semuanya benar. Seperti yang saya bilang, pola pengasuhan anak itu tidak selalu sama. Metode A tidak akan sama, tidak akan bisa diterapkan langsung ke anak B. Anak B tidak akan bisa diterapkan ke anak C. Ini sangat-sangat fluktuat, sangat ini sekali, variatif sekali. Nah, di sini kita lebih kepada share pengalaman, tapi secara positif, yang secara positifnya, kira-kira kalau anak tidak menghabiskan makanannya, pengasuhan positif seperti apa yang kita lakukan? Oke, silakan saya minta kepada teman-teman dari KB Cempaka. KB Cempaka. Teman-teman KB Cempaka masih di layar, karena di layar saya lihat masih ini berapa ini? 67 ya. 66 ya, masih rame. Masih seperti peserta di awal, berarti semua masih standby. Teman-teman KB Cempaka, kira-kira kalau anak tidak menghabiskan makanannya, apa tindakan kita? Tapi dengan catatan lakukan pengasuhan positif dan komunikasi efektif. Tidak ada? Rumailanya kayaknya tidak tersambung. Oke, saya ganti saja. Teman-teman dari ada? Oke, silakan. Iya, tapi sinyalnya jelek dari tadi, Mbak. Oh iya, oke. Nggak dengar tadi. Ya, kalau sekarang dengar? Masih putus-putus. Oh, saya ganti yang lain saja. Saya minta dari teman-teman KB Mutiara. KB Mutiara. Zoom, Siti Zumaro. Ya, silakan Bu Siti Zumaro. Ya, anak tidak menghabiskan makanannya, apa yang akan dilakukan orang tua? Kalau saya sendiri selalu memberikan motivasi kepada anak. Kenapa kok anak tidak mau menghabiskan makanannya? Misalkan kok saya nggak mau sayur, Bun, nanti kita memberikan penjelasan. Sayur ini bagus, Dek, buat kesehatan, banyak mengandung vitamin seperti itu. Misalkan nanti nggak dimakan sayurnya, nanti kasihan, mubazir seperti itu. Oke. Sip, terima kasih Bu Zumaro. Jadi beliau menjelaskan bahwa ketika anak tidak menghabiskan makanannya, beliau melakukan treatment penjelasan sebab akibat.
terhadap makanan itu sendiri dan memberikan motivasi agar si anak mau menghabiskan makanan. Saya pengen jawaban tambahan. Terima kasih ya, jawabannya keren sekali, bagus. Saya minta jawaban tambahan dari teman-teman yang belum dapat ini di mana ya? KB Kodriah ya. KB Kodriah. Kodriah. Yang Pak Izul yang belum. Ya, boleh yang Pak Izul. Pak Izul Karomah. Pak Izul katanya ke belakang. Oh, belakang. Kalau gitu, saya mencari yang sedang di depan saja. Saya cari dari lembaga Gria Alam, Bu Anis. Sebelumnya tadi udah Gria Alam kayaknya. Karena kehabisan orang, jadi saya panggil Bu Anisnya. Bu Anis saya belum dengar suara ini. Tadi sudah dengar. Oh, sudah? Iya. Tadi saya. Oh, cap suara Bu Anis tadi ya. Saya kira tadi buku ayah. Karena orangnya nggak kelihatan, di saya pecah-pecah gambarnya. Oke, kalau gitu saya minta teman-teman fasilitator, teman-teman fasilitator yang belum ya, teman-teman fasilitator yang belum untuk bantu saya sharing pengalaman pengasuhan positif. Kalau anak tidak menghabiskan makanannya, apa yang dilakukan orang tua? Ya, silakan di-mute-kan Mas Agus. Di-mute-kan mic-nya. Udah tak pendek mutein tapi kok nggak hilangin. Oh ya. Ya teman-teman fasilitator, saya minta satu orang untuk bantu saya sharing informasi terkait strategi pengasuhan positif ketika anak tidak menghabiskan makanannya. Mbak Timil, boleh? Iya. Oh ya silakan, siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Zainab, Tete Andre. Oh Zainab, oke Bu Zainab Abdullah. Ya, kalau menurut saya ya Mbak ya, Ya. untuk memberikan pengertian pada anak, kalau kita itu tidak boleh memubadirkan makanan. Oke. Kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan cara menghabiskan makanan yang sudah ada dan yang sudah disiapkan oleh orang tua. Terima kasih. Sip, terima kasih Bu Zainab. Bu Zainab strateginya adalah menanamkan nilai agama moral dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri makhluk ciptaan Tuhan ya, seperti makanan ya yang juga diciptakan oleh Tuhan. Kemudian anak mensyukuri dengan cara apa? Dengan cara tidak mubazir seperti itu. Jadi anak diingatkan tentang makna nilai-nilai religius yang dihubungkan dengan kebiasaan untuk menghabiskan makanan. Sip, terima kasih, mantap sekali. Teman-teman yang lain fasilitator, mana dia fasilitator? Saya pengen teman-teman fasilitator. Boleh menambahi? Silakan, mantap, silakan Ibu. Ya. Bu Sri Wining. Perlu diajak untuk berjalan-jalan. Ya kalau kita kan alhamdulillah bisa. Si anak bisa kadang-kala diajak berjalan untuk melihat bagaimana jerih payah seorang petani untuk menghasilkan buliran-buliran beras yang ada di hadapan kita. Jadi kan dengan begitu anak lebih bisa menghargai dan insya Allah dia bisa makan dengan habis lah. Oke, sip. Terima kasih Bu Wining. Keren sekali. Beliau menggunakan strategi pelibatan lingkungan namanya. Artinya anak juga ikut melihat proses yang terjadi di lingkungan. Harapannya semoga anak menjadi sadar dan mau menghabiskan makanannya. Tapi dengan catatan jangan bawa makanannya sambil jalan-jalan ya. Jalan-jalan sambil nyuapin, keliling jangan ya. Ini anaknya yang dibawa untuk melihat proses ya. Bukan makanannya, tapi anaknya. Sip. Kalau nanti saya belum dapat ini, saya mau tutup. Boleh nambahin. Silakan Bu Snul, silakan. Snul ya, mau menambahkan. Silakan. Siapa ini? Silakan Bu Snul. Ya, terima kasih Bu Simil. Untuk menurut saya sendiri, kita tanya dulu anaknya, Bu, kalau anak tidak mau menghabiskan makanan, mungkin kita tanya dulu menu apa ya, mungkin yang mereka sukai, kenapa ya mereka tidak mau menghabiskan makanan gitu. Mungkin kita bisa ganti menu lah, atau kita bentuk makanan supaya lebih menarik dan tetap kita motivasi dukung anak ya. Sip,
terima kasih, mantap sekali. Bu Husna menerapkan metode partisipatif kepada anak untuk menanyakan kenapa tidak suka dan apa yang disuka agar makanannya bisa habis. Dan melibatkan anak untuk dalam proses tersebut. Nah, artinya di sini Bu Husna mulai menerapkan model pengasuhan demokratis dalam hal baru satu ini ya, dalam hal makanan dulu, makan anak ini, pola makan anak. Terima kasih Bu Husna. Yang lainnya silakan. Cimil nambahin sedikit aja. Aku, Mbak. Siapa? Ya, Bu. Oh, tadi Bu Nur Anisa dulu ya. Nur Anisa, silakan. Sebentar ya, Bu Lia ya. Ya, pertama kalau pengalaman saya seperti ini, ajak anak, ajak anak untuk masak kesukaannya. Ya, mic-nya di mute dulu teman-teman yang lain. Ya, makasih. Ya, ajak anak untuk masak masakan kesukaannya. Jadi anak nanti akan merasa, oh senang, ini masakanku. Jadi anak makan dengan lahap. Sip, terima kasih Bu Nur Anisa menggunakan strategi yang kita gunakan pada program gizi ya, gizi dan kesehatan AMUR kemarin. Jadi anak dilibatkan dalam menyiapkan, dilibatkan dalam memasak, kemudian dia menyantap karyanya sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu Nur Anisa. Berikutnya Bu Lia katanya mau nambah tadi. Silakan Bu Lia. Oh iya. Jadi ini pelibatan tentang pengambilan porsi. Jadi anak akan ditawarkan apakah segini cukup. Nah, biasanya itu akan ketika anak ikut mengukur porsinya dia, otomatis dia juga akan bertanggung jawab untuk menghabiskan biasanya. Sip, terima kasih Bu Lia yang sudah pengalaman dengan dunia anak ya. Nah, walaupun belum punya anak nggak apa-apa, tapi pengalamannya sudah banyak. Bahwa beliau menggunakan strategi untuk melibatkan anak secara partisipatif mengambil jumlah kebutuhan makannya sesuai keinginannya sendiri. Ya. Kemudian nanti anak akan mengambil sesuai porsi, sesuai yang dia inginkan. Ya, jadi kesimpulannya catatan dari kita semua bahwa jalan terakhir. Halo? Kalau sudah tidak ada jalan. Mau tambahan? Kalau sudah tambahan sudah tidak ada jalan lagi, ya jadi orang tuanya yang harus makan sisa tadi. Silakan Bu Herni. Bu Herni silakan. Terima kasih. Selain tadi pemilihan gizi yang baik, kemudian porsi anak, saya tambahkan lagi yaitu pengaturan jarak makan. Biasanya anak itu kalau sudah jajan atau makan cemilan yang lain, kemudian tiba-tiba disuruh makan, pasti dia kan nggak mau. Jadi harus menjaga jarak ketika anak mau diberi makannya itu. Oke. Sip, terima kasih Bu Herni. Bu Herni mengkaji pengasuhan positif yang juga diintegrasikan dengan pengetahuan fisiologisnya lambung anak ya. Ya, karena lambung anak ukurannya kecil, maka itu tidak bisa diisi dengan jarak dekat. Kalau sudah makan yang lain duluan, maka nanti tidak muat makanan lainnya sehingga makanan tidak habis ya. Jadi ada kombinasi pengetahuan di sini ya, tidak hanya tentang bagaimana memotivasi, tidak hanya tentang bagaimana melibatkan anak dalam menyiapkan makanannya, tidak hanya tentang bagaimana kita memberikan konsekuensi sebab akibat terkait menghabiskan makanan tadi, tidak hanya tentang pengetahuan nilai agama moral mencintai makanan tersebut, tetapi juga tentang pengetahuan fisiologis yang juga harus kita ketahui bahwa ternyata fisik anak ukurannya masih kecil dengan organ-organ yang juga ukurannya masih kecil, berarti harus ada manajemen atau pola makan yang juga harus diperhatikan oleh orang tua. Terima kasih, jawaban teman luar biasa semuanya. Ketika kita berkumpul tentu jawaban akan menjadi lebih lebar, lebih luas dan lebih kaya ya dibandingkan ketika kita hanya mencari solusi sendiri dengan banyak dengan banyak kendala yang tentunya ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang lain, mudah-mudahan kendala tersebut bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang teman-teman lain berikan. Tapi sekali lagi jadi catatan, dari semua kasus ini yang harus teman-teman ketahui bahwa sekali lagi pola asuh anak dengan satu anak dengan anak lainnya itu bisa saja berbeda. Tidak bisa kita bilang plek ketiplek ini berhasil, maka kamu juga anakmu juga harus berhasil, mana anak B juga harus berhasil, juga tidak bisa begitu. Semua juga tergantung dari latar belakang anak tersebut. Bagaimana gizinya, bagaimana proses kelahirannya juga berpengaruh loh. Proses kelahiran anak saja, ya,
jumlah usia kehamilan ibunya saja, selama dia dikandungkan saja juga berpengaruhi terhadap perkembangan pertumbuhan yang nantinya juga berpengaruhi tentang cara kita mengasuh anak. Nah, seperti itu teman-teman sudah dapat pengetahuannya semua dari tadi. Nah, tips dari pengasuhan positif itu sendiri, pertama pasti ya jalin komunikasi positif dengan anak. Berikan kepercayaan kepada anak ya. Kalau kita ambil dari kasus besar yang banyak kita diskusikan tentang makanan tadi ya, kita kasih kepercayaan ke anak untuk mengambil porsinya sendiri, untuk memilih menu makanannya sendiri, kayak seperti itu. Dan tidak membandingkan anak dengan anak yang lain, karena ini termasuk bagian dari kekerasan emosional ya. Teman-teman sudah clear itu. Kemudian juga orang tua, ini yang paling penting. Anak sudah distimulasi macam-macam. Kalau nomor 4 itu ambyar, orang tua nggak bisa ngelola emosi, sudahlah itu tamat selesai. Jadi kunci besar di sana, orang tua itu harus cerdas dulu emosinya, harus bisa mengatur emosinya dulu. Nggak hanya di orang tua yang itu adalah anak kandung kita ya, tidak, tapi juga anak yang di bawah pengasuhan kita. Entah itu anaknya ada di tempat PAUD, di PAUD kita, ataupun anak-anak yang memang sedang dititipkan untuk bermain misalnya bersama kita. Tiba-tiba keponakan datang, kita lakukan berbeda. Anak kita pengasuhan positif, anak keponakan pengasuhan negatif, ya jangan gitu juga. Berarti teman-teman sudah melakukan poin nomor 3. Membandingkan dalam hal ini membandingkan perilaku ya, bukan membanding-bandingkan anak, tapi membandingkan perilaku, cara pola asuh jadinya. Oke, berikutnya tips pengasuhan positif lain apalagi? Dekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Agar apa? Agar kita tahu, kalau dalam Islam kan, anak ini anugerah, anak ini titipan. Kita jadi tahu ketika saya berlaku tidak benar ke anak, berarti saya sedang berlaku tidak benar ke titipan Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi, kita harus memberikan keteladanan dan pembiasaan yang baik, sehingga harapannya anak itu benar-benar menjadi mengambil contoh dari kita atas apa yang kita lakukan. Jangan lupa ya teorinya John Locke ya tentang anak itu kertas putih. Apapun yang kita tuliskan di atasnya, maka dia akan menjadi apa yang kita tuliskan. Kita tuliskan dengan tinta warna hijau, anak akan menjadi kertas berwarna hijau. Kita tuliskan lumpur, taruh lumpur di atasnya, maka anak akan berlumpur. Jadi apapun bentuk wujud anak sekarang itu merupakan hasil treatment dari orang-orang terdekatnya. Makanya orang terdekatnya itulah yang harus dikawal bagaimana tetap menjalankan pengasuhan positif. Bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Ini ada kaitannya sama pelibatan di lingkungan tadi ya. Nah, kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Karena kita bukan Tuhan ya. Tetapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depannya. Itu kata Franklin D. Roosevelt. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menyiapkan pribadi anaknya untuk masa depannya. Agar dia siap, tangguh menghadapi dunia yang sekarang terus berlangsung, makin maju, makin kaya, makin banyak perkembangan teknologi dan informasinya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Seperti itu dari materi dari saya hari ini. Saya rasa